Assalamualaikum adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya Pak Andre di mata pelajaran Sistem Komputer. Nah, setelah 4 materi yang kita pelajari sebelumnya, kali ini kita akan masuk ke materi yang bernama menerapkan elektronika dasar. Nah, elektronika dasar ini berhubungan dengan kelistrikan. Jadi, diharapkan kalian perhatikan materi ini secara seksama. Jika kalian merasa kurang, kalian bisa membaca modul yang telah Bapak bagikan lewat ketua kelas. Dan jika kalian masih merasa kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan kontak Bapak di kolom deskripsi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertamanya. Nah, sebelum kita masuk, di sini dalam ilmu kelistrikan itu ada beberapa besaran dasar, ya, besaran dasar yang sangat penting dan sangat dominan. Di antaranya itu adalah yang pertama ini ada besaran tegangan, besaran arus, dan besaran daya. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke besaran tegangan atau yang disebut dengan voltage. Tegangan listrik atau besaran tegangan adalah perbedaan potensial di antara dua titik pada media-media yang menghantar. Apabila perbedaan itu besar, maka dikatakan bahwa tegangannya tinggi. Nah, apabila perbedaannya kecil, maka dikatakan tegangan rendah. Nah, dalam suatu sistem kelistrikan itu, nah dia tuh ada dua titik. Ada dua titik pada satu media penghantar. Nah, jadi jika antara titik itu tuh memiliki perbedaan yang besar, nah maka itu waktu media itu memiliki tegangan yang tinggi. Nah, jika apabila perbedaannya kecil antara dua titik tersebut, maka dikatakan tegangannya rendah. Nah, besaran tegangan listrik dinyatakan dengan satuan V atau volt, ya, volt dengan lambang V. Ini merupakan rumus dari besaran tegangan listrik, ya. Nah, 1 MV atau megavolt sama dengan 1000 kV atau kilovolt. 1 kV sama dengan 1000 volt. 1 volt sama dengan 1000 milivolt MV. Nah, 1 milivolt sama dengan 1000 mikrovolt. Nah, jadi satuan yang paling besar tuh yaitu adalah megavolt. Ya, megavolt. Nah, jadi yang paling besar itu adalah megavolt dan yang paling kecil adalah mikrovolt. Diharapkan untuk diingat rumus yang ini karena ini penting untuk masuk ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke besaran arus atau current. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah di antara dua titik pada media-media yang menghantar. Besaran arus adalah bentuk parameter tentang seberapa deras arus listrik yang mengalir dan dinyatakan dalam satuan besarannya. Nah, jika tadi voltmeter itu dia mendeskripsikan tegangan dari dua titik yang berbeda dalam satu media. Nah, kalau besaran arus ini, dia ini menghitung besar arus dari pergerakan titik pertama menuju ke titik lainnya dalam suatu media. Jadi di sini dia ini menghitung besar arus listrik di antara pada media-media yang menghantar yang memiliki dua titik. Jadi di antara titik itu akan ada arus listrik dan akan dihitung besar-besarnya berapa masing-masing. Nah, kita lihat rumusnya. Di sini besaran arus listrik dinyatakan dengan satuan ampere atau dilambangkan dengan A. Yang pertama ada 1 mA atau mega ampere, itu sama dengan 1000 kA kiloampere. 1 kiloampere sama dengan 1000 ampere, 1 ampere sama dengan 1000 miliampere, dan 1 miliampere sama dengan 1000 mikroampere. Jadi di sini besaran yang paling besar itu adalah mega ampere dan yang paling kecil adalah mikroampere. Baik, kita lanjut ke besaran daya atau power. Daya listrik adalah tenaga atau kekuatan listrik yang timbul atas adanya perbedaan potensial dan mengalirnya arus dalam satu keadaan aktivitas elektris.
daya listrik dikatakan nol, tidak ada, apabila tidak ada tegangan dan tidak ada arus. Nah, jadi ini di antara ketiga hal yang pertama tadi, yang sebelumnya saya sebutkan, tegangan, arus, dan daya, ini saling berhubungan. Di mana jika tidak ada tegangan dan tidak ada arus, maka daya ini nggak ada. Nah, di mana tadi antara perbedaan molekulnya, di mana ada disebut tadi tegangan tinggi dan tegangan rendah, lalu adanya arus listrik yang mengalir. Nah, barulah di situ bisa dihitung besaran dayanya. Makanya itu tiga hal tadi itu saling berhubungan. Nah, berikut ada besaran daya listrik yang dinyatakan dalam watt. Lambangnya adalah W, di mana 1 gigawatt sama dengan 1000 megawatt, 1 megawatt sama dengan 1000 kilowatt, 1 kilowatt sama dengan 1000 watt, 1 watt sama dengan 1 miliwatt, 1 miliwatt sama dengan 1000 mikrowatt. Maaf, kita ulangi dari 1 watt sama dengan 1000 miliwatt dan 1 miliwatt sama dengan 1000 mikrowatt. Ingat, untuk besaran daya gini atau besaran tegangan dan besaran arus harus untuk diingat. Kalau misalnya nggak bisa mengingat, cukup dicatat untuk diingat kapan saja. Nah, kan seperti yang saya bilang sebelumnya, antara tiga hal ini saling berhubungan. Nah, apa sih hubungannya? Nah, di sini kita akan membahas hubungan antara tegangan, arus, dan daya. Ketika besaran ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika tegangan dengan satuan volt dinyatakan dengan V, arus dengan ampere dinyatakan dengan I, dan daya dengan satuan watt dinyatakan dengan W, maka berlaku W sama dengan V kali I, atau V sama dengan W per I, atau I sama dengan W per V. Nah, rumus-rumus ini berlaku untuk kriteria AC ataupun DC. AC atau DC ini merupakan jenis kelistrikan ya. Nah, di sini kan ada W sama dengan V kali I, di mana W itu merupakan daya. Nah, jadi untuk mencari daya, kalian harus mencari tegangan. Cara itu mencari tegangan dikali dengan arus. Untuk mencari daya, tegangan dikali arus. Nah, jika ingin mencari tegangan, maka daya dibagi dengan arus. Nah, atau jika ingin mencari arus, maka daya dibagi dengan tegangan. Nah, rumus ini perlu kalian lingkari lah. Karena di sini saya tebalkan karena ini penting. Jadi kalian harus tahu rumusnya ini. Jika kalian tidak ingin mengingat lebih banyak, kalian bisa catat saja. Nah, ini adalah contoh pengoperasiannya ya. Yang pertama, sebuah setrika listrik yang dioperasikan pada tegangan 220 volt menarik arus 1,6 ampere. Berapakah daya listriknya? Nah, ditanyakan dayanya kan. Daya itu kan W. Maka rumusnya adalah V kali I, di mana tegangan dikalikan arus. Maka W sama dengan V kali I, 220 tegangannya dikali dengan 1,6 arus. Maka hasilnya adalah 352 watt. Jadi arusnya sama dengan jadi dayanya sama dengan 352 watt. Nah, soal nomor 2 contohnya, pada sebuah lemari es lama terdapat tulisan 200 watt dengan konsumsi arus 1,81 ampere. Berapakah tegangan listrik yang harus diberikan untuk pengoperasiannya? Nah, di sini kan ditanyakan itu tegangannya V. Maka di sini daya dibagi dengan arus V W bagi I. Nah, di mana untuk mencari tegangan listriknya itu dituliskan memiliki 200 watt daya dibagi dengan arusnya 1,81 ampere. Maka tegangan yang dihasilkan dari soal tersebut adalah 110 volt. Nah,
Sekarang setelah kita pelajari tentang dasar-dasar kelistrikan yang sebelumnya Bapak jelaskan, Bapak ingin mengingatkan sekali lagi kepada kalian jika misalnya kalian masih kurang paham atau mungkin nggak masuk dengan penjelasan dari Bapak, kalian bisa baca di modulnya karena di modulnya menurut Bapak cukup lengkap dan juga masih kurang ngerti, kalian bisa tanyakan secara pribadi ke Bapak lewat kontak Bapak di kolom deskripsi atau mungkin di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis komponen elektronika. Nah, setelah kita membahas tentang dasar-dasar elektronika, nah kita masuk ke peralatannya, gitu ya, peralatannya. Yang pertama, ada resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Suatu nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nah, lambang ohmnya seperti itu. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode, angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Nah, jadi intinya guna dari resistor ini, fungsi utamanya yaitu adalah menghambat dan mengatur arus listrik. Nah, tadi itu yang arus yang sebelumnya kita jelaskan itu arus yang bergerak antara komponen dan dalam rangkaian elektronika itu tuh diatur oleh resistor. Lalu B, kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator atau komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor kondensator adalah farad atau F. Kapasitor ini termasuk komponen elektronika yang cukup rumit, di mana dia ini bekerjanya tuh terutama itu dia bekerja dalam power supply. Power supply itu biasa adalah penyimpanan daya lah, penyimpanan apa nih kuota listrik itu. Nah, kapasitor ini nih sebenarnya fungsi utama itu ya itu nyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Nah, kan power supply ini kan misalnya kalian memiliki PC di rumah lalu mati lampu, ya kan mati lampu. Nah, PC kalian itu bisa tetap hidup dengan power supply. Nah, itu tuh disitulah kapasitor bekerja, dia nyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu, gitu. Nah, lalu ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter dan juga sebagai alat kopel, penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry atau H. Nah, jadi ini maksud dari induktor ini, dia ini sebagai pengatur frekuensi. Nah, jadi itu dalam kelistrikan itu ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu mungkin jumlah 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 daya atau jumlah listrik yang diampu. Jadi induktor ini bertugas sebagai pengatur frekuensinya supaya enggak berlebihan dalam penggunaan muatan arus listrik. Baik, kita masuk ke selanjutnya transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch, pemutus dan penghubung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyara, dan lainnya. Nah, transistor ini di intinya ya, transistor ini di dalam elektronika modern ini yang paling berguna lah jatuhnya. Paling berguna atau mungkin fungsinya tuh lebih banyak. Nah, bisa dilihat di sini fungsinya itu adalah sebagai penguat arus. Nah, seperti yang tadi tiga hal dasar elektronika yang pertama saya jelaskan yaitu ada arus. Nah, bisa dikuatkan arusnya itu dengan transistor. Lalu sebagai switch, pemutus dan penghubung, arus itu bisa diputus dan bisa dihubungin dengan transistor. Lalu sebagai stabilisasi tegangan. Nah, bisa
menstabilkan tegangan. Lalu modulasi sinyal yaitu dia apa? Sinyal itu bisa diatur dan diambil alih oleh transistor sebagai penyearah dan lain sebagainya. Nah, banyak kan fungsi dari transistor ini. Nah, kita lanjut ke IC, Integrated Circuit. Nah, integrated circuit ini adalah komponen elektronika aktif. Aktif itu apa? Tadi kan pasif tuh. Jadi itu dia tuh nggak nampak. Nah, kalau aktif ini, dia ini nampak. Gitu loh. Komponen itu nampak. Yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Nah, jadi itu seperti komponen elektronika sebelumnya yang telah dibahas, ada transistor, resistor, dan komponen lainnya, itu tuh digabung, ya kan, dikombin. Nah, jadilah ini IC, integrated circuit, ya kan. Cuman integrated circuit ini dia ini fungsinya nih nggak sekompleks transistor, tapi dia ini barangnya ada. Biasanya tuh diletak di dalam HP tuh. Di dalam HP tuh ada yang namanya IC, ya kan, IC untuk apa nih? Daya HP-nya. Karena nanti kalau HP-nya IC-nya kena, biasa HP-nya tuh bisa mati total, matot gitu kan. Nah, kita lanjut lagi ke saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Nah, ini nih kayak misalnya kalian punya lampu di rumah untuk hidupin sama matiinnya, nah, inilah saklar. Kalian pasti mungkin juga nggak asing lah dengan saklar ini. Nah, baiklah, sekian materi hari ini tentang komponen elektronika dan menerapkan elektronika dasar. Bapak minta maaf jika ada kekurangan. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, jika kalian masih kurang paham, bisa kalian baca di modul, ditanyakan di kolom komen, dan kontak Bapak di kolom deskripsi. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.